Proses memasak daging gebuk belumlah usai. Daging yang sudah diikat ini harus kembali direbus selama 1 jam dalam ramuan bumbu. Gebuk berbahan dasar daging sapi paha dalam atau biasa disebut gandik. Pertama, daging sapi direbus hingga empuk selama sekitar 2 jam. Setelah matang, daging ditiriskan. Daging yang sudah dingin lalu ditiris tipis. Kini saatnya menggepuk. Daging sapi yang sudah ditiris tadi dikepuk atau dimemarkan. Menggepuknya cukup menggunakan lumpang atau cobek dari batu. Tahap ini adalah tahap mengikat. Biasanya daging sebelum direbus dengan bumbu-bumbu masakan, dia diikat dengan menggunakan tali yang terbuat dari bambu. Ini digunakan untuk menghindari daging terkontaminasi dari zat-zat kimia apabila menggunakan seperti karet plastik maupun tali rafia. Proses memasak daging gebuk belumlah usai. Daging yang sudah diikat ini harus kembali direbus selama 1 jam dalam ramuan bumbu. Beragam rempah seperti lada, kemiri, serta lengkuas jadi bahan andalan. Resep tradisional ini diperoleh Edi, sang pembuat secara turun-temurun. Makanya ia menggunakan nama Kuruhun yang bermakna leluhur dalam bahasa Sunda. Edi yang pensiun dan koki hotel berbintang 5 ini membuka usaha gebuk sejak 5 tahun lalu. Dibuat dari daging sapi pilihan, non kolesterol, terus juga bumbunya terdiri dari rempah-rempah yang ada di Indonesia, yaitu membuat ciri khas makanan khas Parahyangan yang diangkat dari nenek moyang. Terakhir, saat akan dimakan, gepuk harus digoreng dahulu. Gepuk hanya bisa bertahan 3 hari saja karena dalam pengerjaannya sama sekali tidak menggunakan zat kimia. Lebih nikmat bila disantap bersama nasi timbel hangat. Rendang atau sate Padang. Sebagai makanan khas yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, soto ini biasa dijual di restoran Padang sebagai menu pilihan yang bukan istimewa. Namun di Bendungan Hilir Jakarta Pusat, ada restoran yang menjadikan soto Padang sebagai menu andalannya. Kelebihan soto ini adalah kuah yang tidak bersantan dan pilihan dagingnya. Daging yang kita punya ini lebih garing dari daging yang restoran yang lain. Meracik soto Padang cukup sederhana. Pertama-tama siapkan bihun secukupnya, lalu taburkan seledri dan bawang goreng untuk menambah aroma soto. Kemudian tambahkan potongan perkedel dan potongan daging goreng kering. Terakhir tuangkan kuah soto dan sedikit perasan jeruk nipis untuk menambah kesegaran. Salah seorang pelanggan mengakui kelebihan soto ada pada dagingnya yang renyah dan tidak berlemak. Di badan saya yang sudah besar begini, terus sudah menghindari kolesterol itu santan, tidak ada santan. Kedua, dagingnya juga tidak berlemak. Untuk menjaga keaslian cita rasanya, bumbu-bumbu kuah soto sengaja didatangkan langsung dari Padang. Jadi, jika Anda memiliki masalah dengan makanan berkolesterol tinggi, Anda bisa mencoba menu yang satu ini.